Assalamualaikum Bu Desi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Rika. Alhamdulillah Bu. Jadi kemarin saya ini mau cerita-cerita dengan Ibu nih. Ya curhatlah sedikit curhat tentang masalah pembelajaran di kelas saya Bu. Oh iya, bagaimana Jadi, Pak Rika? di eh, seperti eh, dalam beberapa waktu kemarin, ya, saya ini kan proses pembelajaran praktik nih Bu, praktik di jurusan di kafe nih. Jadi Ya, terkait masalah motivasi nih Bu, motivasi peserta didik ini mengalami penurunan. Walaupun tidak semua sih Bu, cuma ada beberapa peserta didik yang memang dari setiap pembelajaran khususnya mata pelajaran saya ini memang agak sedikit penurunan motivasi dan lebih banyaknya mungkin tepatnya itu konsentrasi belajarnya itu nggak fokus. oh Saya juga iya, saya juga kan mengamati juga saya bilang, waduh ini kayaknya kok agak beda sendiri mereka ini kan agak aneh gitu kan. iya. Akhirnya saya juga berpikir nih apa yang harus saya lakukan, saya cobalah mungkin cerita ke teman kan. Maka saya kemarin ada menghubungi Bu Eci, dia mungkin yang apakah bisa membantu dalam hal apa dalam proses pembelajaran di mata pelajaran saya, karena memang anak-anak ini lebih lebih banyak mungkin ya kan banyak ndak ini ya mereka ya banyak ndak fokus, mungkin tugas-tugas juga kadang asal-asalan, mungkin malah ada yang ndak kerjain tugas gitu. Saya juga berpikir wah ini nggak jadi permasalahan juga kan dalam dalam suatu pembelajaran kan, karena yang lainnya juga bisa, kenapa kok beberapa anak ini nggak bisa mengikuti pelajaran dengan serius kan gitu. Saya mengambil kesimpulan mungkin ada motivasi anak terhadap mata pelajaran yang saya ajar Bu, jadi seperti itu masalahnya. Oh iya, jadi permasalahan yang Bapak hadapi itu ketika proses pembelajaran anak-anak kurang motivasi ya, seperti itu ya Ya, Pak ya. ya Bu. Sebenarnya situasi pembelajaran yang seperti apa yang Bapak inginkan? Saya ini ya sama seperti teman-teman yang lainnya, ya kondisi pembelajaran memang di mana ya mereka fokus ya Bu ya, menyimak praktek, kan kita perlu lebih ke prakteknya kan, pembelajaran praktek maupun teori juga. Terus bisalah mengerjakan tugas, mungkin tidak banyak melamun, tidak banyak memikirkan hal yang ini ya, karena secara psikologisnya saya lihat memang beberapa anak ini memang agak ada penurunan lah ya. Awal-awalnya bagus, tapi udah makin ke belakang-belakang yang mau dekat-dekat semester akhir semester ini udah mulai kendor dia. Jadi saya juga merasa wah apa yang ingin saya capai di dalam kelas saya ini agak sedikit terkendala lah dengan permasalahan ini Bu. Iya. Jadi kepinginnya Bapak itu proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu anak-anak semangat gitu Pak ya, Ya aktif semangat, mengikuti. aktif. Ya. Nah, faktor apa yang membuat anak-anak kurang motivasi Pak, menurut Bapak? Itulah Bu, kalau saya melihat tadi itu mungkin ada beberapa faktor sih kalau ini, karena mungkin bisa juga dari lingkungan kelas juga, bisa dari anaknya sendiri, bisa juga dari lingkungan pergaulan mereka di luar jam sekolah maupun mungkin lingkungan keluarga. Mungkin ada mempengaruhi lah sedikit demi sedikit dari beberapa faktor yang tadi saya sampaikan Bu. Tapi itulah karena saya kebetulan juga bukan wali kelas, cuma hanya guru mapel saja. Jadi Ya. saya merasa mungkin apakah sudah dia anukan wali kelasnya atau belum. Cuma saya karena ini tanggung jawab saya di mata pelajaran saya kan sesuai dengan target pembelajaran saya. Jadi ya udahlah mungkin perlu terobosan-terobosan tertentu lah Bu, atau solusi-solusi tertentu yang harus saya rubah mungkin. Eh, Ketika Bapak ingin merubah proses pembelajaran itu dari Hmm. siswa yang tidak aktif menjadi aktif itu, kira-kira hambatan atau tantangan apa yang akan Bapak temui?
Kalau hambatannya itulah tadi Bu. Jadi hambatannya mungkin karena memang kita masih dalam satu kelas ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin lebih sulit untuk secara keseluruhan di dalam kelas ya, untuk Iya. merubah mereka gitu ya. Mm-mm. Terus tantangan-tantangan yang terberat itu mengembalikan lah. Kalau bagi saya itu mengembalikan mindset atau mengembalikan motivasi dalam proses mereka belajar mengajar di kelas, itu dia. Nah, merubah mindset anak-anak itu sendiri Bapak Merubah ya. mindsetnya, ya. Nah, kira-kira strategi apa yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi anak ini di mata Mungkin pelajaran Bapak? mungkin ini ya, kalau rencana saya sih strateginya mungkin saya lebih ke pendekatan-pendekatan secara persuasif. Mungkin ada waktu-waktu di jam-jam tertentu mungkin peserta didik ini coba saya dekati, saya tanyakan apa yang menjadi kendala dia selama dalam proses pembelajaran ini. Karena kalau tidak secara pribadi mungkin anak mungkin tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kendalanya kan. Nah, mungkin itu terus menyemangati, memberi support pada pelajar bahwa Iya. apa yang mereka pelajari ini temannya bisa. Seharusnya kamu juga ya, dengan memotivasi, dengan mengenal lebih dekat mereka secara psikologis apa yang menjadi hambatan atau yang menjadi masalah mereka itu, kok motivasinya semakin hari Eh, semester. iya. Kapan kira-kira akan Bapak lakukan strategi tersebut Saya dalam jangka waktu dekat ini? kalau dalam jangka waktu dekat ya mungkin di pertemuan berikutnya Bu ya, karena kan sebentar lagi mau ujian ya, mau akhir semester kan. Jadi karena mumpung masih ada waktu, sebisa mungkin secepat mungkin ya saya lakukan tadi strategi-strategi yang saya coba lakukan ke peserta didik yang memang motivasinya kurang, sehingga apa yang bisa saya lakukan itu mau tidak mau di pembelajaran kelas yang praktek mereka tetap praktek, mungkin anak ini saya kumpulkan sendiri, saya tanya satu persatu, saya dekati satu persatu, terus saya motivasi, saya mengapresiasi mereka, saya bangkitkan lagi motivasi mereka supaya mereka termotivasi untuk bisa kembali lagi normal seperti Jadi, teman-teman yang lain, sehingga jadi mereka punya. komitmen strategi yang akan Iya Bu. ya. Jadi strategi apa komitmen strategi yang akan Bapak lakukan dalam jangka waktu dekat ini adalah Bapak akan melakukan pendekatan ya seperti itu ya Pak ya. Ya, Pendekatan kepada anak. pendekatan ya Jadi kita layaknya sudah sebagai orang berada tua. di ujung ya, Ya, kita sudah berada di ujung eh, ujung percakapan lah nih Pak ya. Ya kan? ya. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi curhat-curhat kita ini, Pak? Nah, inilah Bu, makanya saya tuh cerita ke Ibu, setidaknya kan Ibu bisa mendengarkan keluhan saya. Terus saya merasa bahwa oh ada yang bisa mendengar dan memberikan ya mungkin memotivasi saya juga dalam saya melakukan apa yang akan saya lakukan untuk merubah mindset anak terhadap atau motivasi anak ini. Jadi itu, jadi saya senang Bu, sangat bahagia, sangat antusias sih, karena dengan cara beginilah mungkin ya setidaknya apa yang menjadi unek-unek saya itu bisa saya sampaikan ya, kalau memang ada masukan, ada solusi, dan atas dorongan support Ibu ya saya coba lakukan yang saya bisa lakukan untuk studi didik ini. Ya, alhamdulillah sekali ya, Pak. Kapan kita bisa bertemu lagi, Pak? Karena saya pengen sekali nih mendengar cerita Bapak tentang strategi yang sudah Bapak laksanakan nanti gimana, cerita-cerita tentang murid Ya. Bapak, tentang aktivitas dalam proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di Mapel Bapak. Saya pengen sekali mendengar. Kapan lagi kita bisa bertemu, Pak? Mungkin saya coba dulu untuk merubah dulu apa target saya tadi kan, untuk mencoba solusi-solusi yang akan saya lakukan. Mungkin apa nanti hasilnya, apa yang menjadi respon itu nanti
ada nanti saya hubungi Bu Desi, saya cerita-cerita lagi lah, kita sharing-sharing gimana hasil daripada nanti pendekatan siswanya, memotivasi anak dan lain-lain itu nanti ada, nanti saya sampaikan setelah saya mencoba untuk menggali atau memecahkan masalah anak-anak yang Oke, tadi. siap Pak. Mungkin minggu depan lah ya kali ya Pak bisa kita bertemu lagi ya Pak. Iya Pak, saya mendoakan mudah-mudahan strategi yang Bapak terapkan nanti di mata pelajaran aktivitas pada pembelajaran Bapak nanti dapat membuahkan hasil yang baik. Sampai ketemu minggu depan Pak Rika. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum. Selamat Ya, pagi. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak sinyal tadi agak ini ya. Agak Ya, delay. Kerasa enggak Pak Rika? ya agak Kita lanjut patah-patah. ya coaching Pak Rika coaching. Siap. Assalamualaikum Pak Rika. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana Selamat kabarnya Bu? siang. Selamat siang. Alhamdulillah saya baik Pak. Tapi ini Pak, saya ada sedikit masalah. Oh ya, Buat saya masalah. stres. Terus saya sebenarnya agak sedikit sedih juga sih Pak. Jadi Ya, masalah ya. saya ini adalah ini anak-anak murid saya. Jadi Hmm. kalau saya ngasih project gitu kayak tugas gitu ya, mereka tuh selalu lama gitu ngerjakannya, tidak sesuai dengan deadline. Misalnya saya kasih project, saya kasih deadline 14 hari, 2 minggu gitu kan. Menurut saya itu udah cukup waktu yang cukup lama lah gitu untuk mengerjakan project. Tapi juga nggak selesai. Sampai di waktu 14 hari, anak-anak belum pada mengumpulkan project tersebut. Jadi itu membuat Ya. saya agak sedikit kebingungan untuk memberikan nilai mereka gitu kan. Kenapa mereka belum juga mengumpulkan project seperti Ya. itu. Itulah Pak masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Jadi seperti ya Bu ya. Jadi memang itu di pembelajaran Ibu ya, memang di kelas Ibu ya. Iya, di mata pelajaran saya Pak, di produktif. Kira-kira apa yang udah Ibu lakukan nih dalam Ibu mengatasi masalah peserta didik Ibu nih? Saya sudah memotivasi mereka berkali-kali. Saya selalu mengingatkan mereka untuk, ayo nak, gimana nih proyeknya pada belum ngumpulin gitu. Saya selalu mengingatkan mereka teruslah tentang tugas yang sudah saya berikan. Tapi sepertinya anak-anak ini tidak punya cukup banyak waktu untuk mengerjakan tugas saya. Apakah tugas saya itu terlalu sulit, tidak proporsional sesuai dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, ataukah tugas saya itu deadline waktunya terlalu pendek gitu ya, harusnya lebih dari 14 hari. Jadi mereka punya banyak waktu karena setahu saya memang background dari siswa-siswa saya itu banyak yang sambil bekerja. Jadi mungkin mereka kurang banyak waktu untuk mengerjakan tugas dan mungkin juga saya memberikan tugas itu bentrok dengan bersamaan gitu dengan tugas-tugas dari mapel yang lain karena kebetulan juga saya ngasih proyek itu di akhir-akhir mendekati ujian dan THB gitu karena saya perlu untuk menambah nilai mereka gitu kan. Nah, mungkin bentrok dengan guru-guru lain juga memberikan tugas ya mungkin karena kurang waktu aja sih anak-anak itu Pak. Ini kalau masalah ini Bu, saya tertarik Bu sampaikan tadi kan masalah apa tadi kesulitan ya. Jadi kesulitan anak ini maksudnya kesulitan apanya nih Bu? Kesulitan dalam hal apa nih? Iya, kesulitan dalam mengerjakan proyek tadi. Jadi mereka itu seperti sulit menangkap perintah dari saya gitu. Maksud dari saya itu mereka kurang memahami maksud ibu nih maunya proyek yang seperti apa gitu. Jadi sepertinya mereka sulit memahami perintah dari proyek yang saya berikan. Kesulitan itu ya kayak mereka menangkap itu tadi Bu ya, menangkap perintah atau tugas yang disampaikan oleh Ibu Desi ya. Iya, benar Pak. Jadi kira-kira langkah apa yang
ibu akan lakukan sehingga anak bisa lebih mudah dalam mengerjakan tugas dan tidak molor-molor lagi gitu Pak. Jadi langkah-langkah apa Bu kira-kira yang bikin nanti Ibu akan lakukan sehingga kesulitan anak untuk mengerjakan tugas ini bisa teratasi Bu? Oke. Jadi solusinya mungkin saya ke depannya kalau mau ngasih tugas ke anak tuh harus memperhatikan waktu juga ya Pak Rika. Jadi kalau ngasih project tuh jangan dekat-dekat THB misalnya gitu. Jadi di awal-awal aja supaya anak-anak punya banyak waktu dan tidak bentrok dengan guru lain memberikan project. Nah, mungkin kedepannya saya akan seperti itu. Kemudian saya akan mencoba memberikan project itu berdiferensiasi. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kan nanti anak-anak saya bagikan dalam kelompok misalnya. Apakah kelompok ini mampu mengerjakan proyek saya atau mungkin proyeknya nanti yang kelompok berikutnya lebih sederhana gitu. Jadi tugasnya itu beda-beda. Kalau mungkin satu buat iklan apa gitu ya. Iklan minuman misalnya, yang satu iklan jasa aja. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan saya beda-bedakan sesuai dengan potensi yang murid-murid miliki seperti itu. Artinya tidak memaksa ya Bu ya, tidak memaksakan tugas. Tidak memaksa. Jadi biarlah anak yang berkreasi gitu. Mereka mau buat project apa nanti biar usulannya dari mereka. Jadi sesuai dengan potensi yang mereka miliki aja sih Pak. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan strategi itu. Mungkin dengan strategi yang saya terapkan nanti anak-anak bisa mengumpulkan project tepat waktu sesuai dengan yang saya deadline kan seperti itu. Kalau permasalahan-permasalahan lain mungkin atau hambatan atau selain kesulitan dalam mengerjakan tugas, ada lagi enggak kira-kira yang menjadi faktor mereka terlambat mengerjakan tugas selain kesulitan dalam tugas? Ya seperti tadilah saya sampaikan ke Bapak ya, kesulitan dan bentrok waktu. Jadi waktu saya memberikan project itu tadi bentrok sama mapel-mapel lain memberikan project juga. Jadi ya mereka sulit untuk membagi waktu dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru-guru yang lain juga, dari saya juga gitu. Jadi ya bagi waktunya agak sulit sepertinya. Jadi ke depannya memang saya akan memperhatikan juga waktu ketika saya memberikan project. Oh, solusi untuk yang ini ya Bu ya, solusi yang untuk bentrok ini dia biar enggak bentrok tadi ya. Iya benar, solusinya jadi anak-anak punya banyak waktu untuk mengerjakan proyek yang saya berikan, sehingga ketika deadline waktu untuk mengumpulkan mereka sudah siap dengan tugasnya. Seperti jadi rencananya akan dilakukan? Itu tadi rencananya saya akan menggunakan strategi tadi memberikan tugas berdiferensiasi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian saya memberikan tugas tidak bentrok dengan atau dekat-dekat menjelang ujian dan THB seperti itu. Saya akan coba strategi seperti itulah. Dalam waktu dekat ini kira kapan mau Ibu lakukan? Mungkin awal semester kali ya? Atau... Iya, awal semester nanti saya langsung action. Saya akan coba terapkan strategi yang sudah saya rencanakan tersebut. Mudah-mudahan lah berhasil, mohon doanya ya Pak Rika. Biar saya tidak galau lagi. Tidak galau. Jadi di akhir semester tuh anak-anak pun agak longgar, ibu pun agak longgar. Iya, itulah Pak Rika. Karena kita guru ini kan susah juga kalau anak ini tidak selesai mengerjakan tugas kan Pak Rika. Kadang mereka ini gini berpikirnya bahwa tugas tuh hanya semata-mata untuk nilai. Padahal kita punya manfaat lain ketika kita memberikan tugas ke anak tuh banyak sebenarnya manfaatnya. Nah, mungkin itu juga salah satu poin yang akan saya sampaikan. Jadi nanti di awal saya akan menyampaikan juga nih kepada siswa bahwa dengan mengerjakan proyek yang saya berikan tuh banyak manfaatnya, bukan hanya sekedar kamu selesai proyek kamu dapat nilai begitu. Jadi akan saya jelaskan juga bahwa manfaatnya murid bisa langsung mengimplementasikan praktek-praktek yang sudah dijalankan di lab kan, karena di lab kita praktek. Nah, kalau mereka mengerjakan proyek kan langsung ke lapangan.
ya itu selain mendapatkan nilai ya manfaatnya yaitu. Jadi gimana nih perasaannya kira-kira ya setelah kita gimana nih? Setelah curhat dengan Pak Rika nih agak sedikit lega lah, yang tadinya pusing, aduh gimana sih gitu kan. Ya, Ya, ada semangat baru lah setelah curhat dengan Pak Rika nih. Nanti jadi setelah ini saya akan terapkan strateginya, mudah-mudahan strategi tersebut berdampak terhadap siswa lah gitu ya. Bisa mereka mengerjakan tepat waktu. Jadi udah agak sedikit lega dan menemukan jalan keluar strategi apa yang akan saya laksanakan. pokoknya yakin lah ya, pokoknya yakin. Yakin lah insya Allah. Ya mohon doanya juga lah dari Pak Rika nih. Mudah-mudahan anak-anak saya nih bisa berubah lah setelah saya lakukan strategi ini. Nanti nggak usah sungkan-sungkan Bu, kalau kira-kira udah ada hal-hal yang mau disampaikan nanti setelah pasca di semester depan ada apa hasilnya sampaikan aja. Kalau masih ada kendala, masih ada permasalahan, ya sampailah kita sharing-sharing lah, kita akan sama-sama guru juga kan, kita satu sekolah, jadi saling-saling support, saling sharing kebaikan kita bersama kan. Ya, nanti kalau sudah saya laksanakan strateginya, sudah ada hasilnya seperti apa, saya pasti curhat lagi sama Pak Rika nih. Pasti, saya yakin pasti bisa. Mudah-mudahan sesi berikutnya kalau saya ketemu Bapak, curhatnya udah curhat yang bahagia, enggak lagi curhat sedih seperti ini. Betul. Oke lah, jadi itu aja ya Pak Rika ya. Terima kasih. Saya yang makasih Bapak udah bersedia menerima curhatan dari saya. Terima kasih banyak Pak, sampai ketemu lagi. Nanti saya kontak Pak Rika kalau saya sudah laksanakan strategi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Rika. Ya, sama-sama. Oke, lanjut refleksi. Oke. Jadi kita merefleksi diri dengan latihan coaching nih Pak Rika. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching? Saya rasa percakapan sudah berjalan dengan santai dan tidak tegang ya Pak Rika ya. Jadi kan, kemudian proses percakapan juga sudah terbuka. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih Pak Rika? Kalau saya pribadi menilai bahwa yang harus diperbaiki adalah menambah pertanyaan yang menggali. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching ada kata pengantar ya kan? Pak Rika memberikan salam, saya juga ada nanya kabar. Dan saat melakukan coaching, mendengar dengan baik. Waktu Pak Rika jadi coaching, Pak Rika mendengarkan dengan baik. Ketika saya menjadi coaching, saya menjadi pendengar yang baik dengan menangkap kata kunci dari coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, untuk meningkatkannya ya tentu kita akan menambahkan daftar pertanyaan yang menggali. Jadi ketika nanti kita coaching lagi, kita akan menggali lebih dalam permasalahan dan strategi yang akan dilakukan oleh coaching. Itu sih menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Rika untuk refleksi diri. Refleksi diri sih, kalau saya sebagai coaching ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan sudah baik, santai, nyaman, serta fokus dalam pembahasan permasalahan yang disampaikan, ya kan. Terus yang perlu diperbaiki, tingkatkan, mungkin lebih menggali informasi terhadap suatu permasalahan yang disampaikan, serta memuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, ya fokus terhadap permasalahan, bersikap terbuka, sabar tentang apa yang coach bicarakan atau permasalahan yang disampaikan. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, untuk meningkatkannya, ya berlatih, belajar baik sebagai coach maupun sebagai coach.
Kalau umpan baliknya sih, kalau umpan baliknya mungkin kalau saya yang tadi di coaching sih mungkin senang, saya lega, saya merasa mendapatkan pencerahan dan umpan balik serta solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa menggali solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu ya sih Bu. Saya Bu. Oke. Sama Pak Rika, saya untuk umpan baliknya juga seperti itu ya. Yang saya rasakan setelah di coaching oleh Pak Rika itu saya merasa lega, kemudian saya digiring untuk mendapatkan solusi serta memotivasi saya untuk menyelesaikan masalah. Iya. Umpan balik. Iya sih, karena nanti kan kalau yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan, itu mungkin sih itu ya mungkin masing-masing lah ya. Mungkin kalau saya mungkin lebih ke pertanyaan bobotnya mungkin yang saya belum ini, itu kan. Terus menggali permasalahan yang disampaikan coach itu kan juga masih belum mendetail benar. Iya, benar. Ya, mungkin itu aja hasil dari refleksi diri kita, Pak Rika.